Kalau ke Bali, fams, umumnya terkenal dengan kuliner bebek betutu. Tapi di Ubud ada loh bebek yang nggak kalah endul, fams. Namanya bebek timbungan. Sedap loh, fams. Emang deh kuliner berbahan dasar bebek di Pulau Dewata nggak bisa diragukan lagi. Maklum, fams, daging bebek termasuk makanan yang spesial dan menjadi sajian khusus untuk acara-acara besar. Nggak heran kalau daging bebek dianggap sebagai sajian untuk dewa-dewa. Supaya masakan enak, kunci utamanya adalah bumbu yang digunakan. Harus ada bawang merah dan bawang putih yang bisa bikin masakan terasa lebih gurih dan harum. Hehehe, bukan orang Indonesia namanya. Kalau makanan yang dihasilkan nggak ada sensasi pedas. So, cabai nggak kalah penting ya, biar makin sedap. Hehehe. Wait, fams, bebek ini sebelumnya sudah direbus dengan bumbu selama 1 jam. Yap, bener banget, biar bebeknya empuk. Oh iya, fams, olahan bebek ini ternyata termasuk masakan legendaris loh. Sekarang juga udah agak sulit didapat tuh. Soalnya nggak banyak orang yang mau masak dengan prosesnya yang lebih dari 12 jam. Waduh, udah keburu lapar dong. Hihihi. Nama timbungan berasal dari kata embung atau timbung yang artinya bambu. Maksudnya sih bebeknya yang sudah dibalut dengan bumbu khusus dimatangkan di dalam batang bambu. Tinggal bakar deh bambunya. Fams, memasak dengan bambu katanya bisa memberikan rasa dan aroma khas pada masakan. Apalagi kalau ada tambahan pelepah pisang, fams. Bakal sedap banget nih. Kalau dulu sih, nggak cuma daging bebek aja yang diolah jadi timbungan. Daging ikan juga bisa kok. Yeay, makan besar nih. Hahaha. Cara masaknya sih hampir sama kok, fams. Bedanya masak gurami timbungan gak selama bebek, karena daging ikan cenderung lebih lunak dan empuk. Untuk memasaknya kurang lebih setengah jam aja. Gurami timbungan udah siap diangkat, fams. Tandanya bisa dilihat dari perubahan warna bambu yang menghitam kayak gini, fams. Ada sedikit tips nih, fams, biar gampang mengeluarkan dagingnya. Tepuk-tepuk bagian ujung bambu dengan tangan. Tara, langsung tuang bebek dan gurami timbungannya ke dalam piring. Wah, asli nih, sedap abis. Karena dimasak lebih dari 12 jam, tekstur bebek dan guraminya empuk banget. Udah gak ada lagi tuh bau amis yang jadi ciri khas daging bebeknya. Yang paling seru, gak perlu lagi mengunyah terlalu lama untuk menghaluskan daging bebeknya. Di tengah serbuan jajanan masa kini, kuliner tradisional tetap punya banyak penggemar loh. Buktinya 500 porsi tiwul aneka rasa ludes dijual setiap hari di Desa Mangunan, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Biar nggak ngebosenin, tiwul memiliki variasi rasa sejak tahun 1997. Misalnya, rasa gula Jawa, coklat, keju, sampai buah-buahan. Bahkan ada juga tiwul yang dijadiin kue ulang tahun, alias tumpeng tiwul loh. Oh iya, fams, pada masa penjajahan tahun 1960-an, tiwul menjadi makanan pokok yang populer sebagai pengganti nasi. Saat itu, masyarakat gak sanggup membeli beras karena harganya yang sangat mahal. Penyebabnya sih karena sawah sedang mengalami kekeringan. Kemudian hadirlah tiwul sebagai pengganti nasi. Bagi penderita diabetes yang gak boleh makan nasi, tiwul dianggap sebagai penyelamat. Kandungan kalorinya rendah dan bisa jadi pengobatan penderita diabetes. Meskipun makanan jadul, ternyata rasanya tetap juara. Cantik ya, fams? Jangan kalian pikir kue ini dicetak pakai mesin ya. Motif cantik kue ini dibuat handmade alias menggunakan tangan. Uniknya lagi, bagian tengah bolu gulung terdapat krim keju atau selai buah-buahan. Bahkan kue ini juga bisa dibuat dari ikan tuna loh. Ini dia pembuatnya, salah satu warga dari Cimanggis Indah, Depok, Jawa Barat. Ada 3 adonan yang dibuat dalam membuat bolu ini. Kalau yang ini, fams, adonan gurih yang dibuat dari ikan tuna kaleng. Ikan tuna siap saji ini udah diproses sebelumnya, biar kalian gak repot mencincang dagingnya sampai halus. Selanjutnya ada adonan untuk lukisan, fams. Nggak perlu pakai cat segala ya. Bahan yang digunakan masih sama kok dengan bahan pembuatan bolu pada umumnya. Bedanya, rongga bolu yang dihasilkan relatif lebih kecil, biar gambarnya terlihat sempurna. Kalau sudah mengembang, adonan nggak perlu diaduk pakai kecepatan tinggi, biar nggak kempis. Karena konsepnya bolu yang dilukis, adonan yang dibuat harus warna-warni gini, fams. Supaya lebih gampang, melukisnya pakai alat bantu piping bag, fams.
Bagi yang belum terbiasa, gunting ujung kantong sekecil mungkin, fams. Biasanya semakin kecil potongan piping bagnya, maka semakin mudah juga bikin garisnya nanti. Oh iya, bikinnya juga butuh konsentrasi dan kesabaran tingkat tinggi tuh. Kalian juga nggak harus jago menggambar di kanvas. Tenang, bisa pakai bantuan gambar karakter kartun yang ada di bagian bawah kertas minyak. Kalau dirasa sudah mantep nih, tinggal masuk oven. Karena adonannya relatif tipis, waktu masaknya cukup sebentar, fams. Kira-kira 1 menit aja, fams. Lanjut, bikin adonan bolunya. Bahan dan prosesnya nggak jauh beda sama adonan lukis bolu yang tadi dibuat, fams. Bedanya, adonannya hanya memakai kuning telur saja, biar hasil bolu lebih lembut lagi. Selain itu, bolu yang dihasilkan juga nggak seret dan nggak padat, seperti bolu gulung pada umumnya. For your info nih, kuning dan putih telur kerap dipisahkan dalam pembuatan bolu. Ada penyebabnya loh. Katanya nih, putih telur mengandung lebih dari 80% air, sehingga hasil adonan bisa mengembang 6 kali lipat dari volume putih telur yang dipakai. Sedangkan kuning telur bisa membuat tekstur kue bolu menjadi lebih kokoh. Adonan kemudian diletakkan di atas adonan lukis yang sudah dibuat tadi. Lalu panggang dengan oven selama 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Wah, udah jadi nih, fams. Setelah kertas minyak dibuka, dicek dulu ya, fams. Kali aja ada gambar yang belum sempurna. Lanjut, bagian yang nggak bergambar dioles dengan olahan ikan tuna. Sebaiknya proses ini dilakukan ketika bolu dalam keadaan panas ya. Bolu yang baru dikeluarkan dari oven memiliki tekstur yang lembut dan empuk banget. Lalu segera digulung deh. Kalau sudah dingin, kue bolu justru lebih rentan patah atau rusak karena teksturnya udah agak keras. Fams, bolu lukis kayak gini pertama kali dibuat di Jepang dengan nama Kawaii Japanese Roll Cake. Artinya kue gulung yang cantik atau menggemaskan. Keren ya? Hehehe. Sekilas bentuknya mirip sama kain handuk yang dilukis gitu deh. Hihihi. Karena hadir dengan bentuk yang imut, bolu ini biasanya dijadikan sebagai buah tangan. Karena pakai olahan ikan dan gak pakai pengawet buatan, bolu lukis ini cuma bisa tahan 4 hari di luar kulkas. Selamat mencoba! Fams, Gorontalo juga punya yang seru loh. Biasanya nih, karawo hanya ditemukan pada sebuah kain saja. Sekarang sih, karawo udah ada dalam sebuah cake atau kue. Kue tradisional dari Gorontalo ini memiliki cita rasa manis plus tekstur yang lembut. Biasanya kue ini muncul saat hari raya Lebaran. Bentuknya mirip dengan cookies atau kue kering, fams. Kalau sekarang sih udah jadi buah tangan dari kota Serambi Madinah. Nama kue yang juga disebut dengan kue kerawang ini diambil dari nama jenis sulaman kain khas Gorontalo. Tuh lihat, bagian atasnya punya motif yang mirip banget sama kain karawo ya. Eits, bahan untuk bikin kue karawo udah siap nih. Langsung kita bikin aja ya. Telur yang digunakan cuma bagian kuningnya aja, fams. Kalau putih telur ikutan dipakai, bisa-bisa tekstur kue karawo menjadi lebih keras. Proses bikin kue karawo ini harus mendahulukan bahan yang lunak dulu. Baru deh disusul bahan yang kasar. Katanya sih bisa membuat semua bahan yang dipakai mudah tercampur rata. Biar hasil jadinya makin cantik, kue karawo dicetak sesuai dengan model kue yang kalian pengen. Mau bentuk hati? Boleh. Atau bulat aja? Bisa juga. Terus dipanggang sekitar 40 menitan biar benar-benar matang dan kering. Jadi bisa awet lebih lama tuh, meskipun nggak pakai bahan pengawet sama sekali. Eits, walaupun tahapannya udah sampai dipanggang, bukan berarti prosesnya sudah selesai, fams. Masih ada tahap yang paling penting nih, yaitu menggambar kue dengan motif karawo yang warna-warni. Bahan yang digunakan untuk menghias terbuat dari campuran putih telur, gula, dan pewarna makanan, fams. Nggak semua orang bisa melakukan proses ini ya. Meski kelihatannya tinggal gambar, ternyata butuhkan ketelitian dan ketekunan juga. Gimana enggak, kuenya aja kecil begini. Kita harus bisa menggambarnya dengan detail yang mirip dengan motif karawo. Hahaha. Tinggal di oven sebentar biar gambar hiasannya juga kering dan tahan lebih lama. Buat kalian yang masih asing sama kue karawo, kita kenalan sama kain karawo deh. Kerajinan karawo ini terdapat sulaman khas Gorontalo yang diturunkan dari generasi ke generasi sejak abad ke-17. Nama karawo sebenarnya berasal dari 3 kata, fams. Ada kaita, ranteya, dan woala. Artinya sih kaitan, rantai, dan bongkaran.
Tapi banyak juga loh yang menyebut kata Karawo dari bahasa Gorontalo yang artinya sulaman dengan tangan. Ada banyak banget motif sulaman Karawo, fams. Kebanyakan sih berbentuk bunga-bungaan dan hewan. Kalau kalian lebih suka yang mana? Daging kepiting yang dimasak dengan tepat ternyata bisa jadi asupan protein pada tubuh loh. Kandungan fosfor di dalam daging kepiting juga bisa menghindari serangan penyakit seperti osteoporosis dan radang sendi, fams. Sebelumnya kita berburu kepiting dulu yuk. Kali ini, fams, kita menuju desa Efu di Kei Kecil. Wah, meskipun mataharinya lagi terik banget, berburu kepiting jadi kegiatan seru banget loh. Masyarakat setempat biasa menangkap kepiting dengan bubu atau perangkap dari bambu. Jadinya kepiting bisa mudah masuk ke dalam perangkap, fams. Kalau sudah masuk, dijamin gak bisa keluar lagi deh. Hehehe. Fams, berkembangnya teknologi untuk menangkap ikan, ternyata alat ini tergolong masih disarankan karena ramah lingkungan dan tidak mengganggu ekosistem. Bubu yang diletakkan di rawa-rawa bisa menjebak kepiting hingga berukuran lebih dari 2 kg. Nggak cuma satu kepiting, fams, bisa lebih dari 3 kepiting yang bisa terjebak di dalam bubu. Kepiting yang boleh ditangkap, diameter tempurungnya harus lebih dari 15 cm. Dan nggak boleh yang lagi bertelur ya. Jadi kalau ukuran kepiting di bawah 15 cm harus dilepaskan lagi ya, biar mereka bisa tumbuh lebih besar lagi. Wah, lihat ukurannya yang sebesar ini sudah kebayang dagingnya yang tebal. Setelah dipisahkan dari tempurungnya, jangan lupa dicuci untuk menghilangkan bakteri yang masih menempel pada badan kepiting. Karena punya rasa daging yang gurih, masak kepiting gak harus ribet kok, fams. Meskipun punya julukan primadona olahan seafood, kepiting masih rendah hati, fams. Walaupun kepiting warawiri terpampang di menu resto mahal dan bersanding dengan lobster, kepiting juga sering dijajakan di warung pinggir jalan sebagai menu istimewa. Hehehe, gak perlu bayar lebih mahal untuk bisa menikmati kepiting. Di balik cangkangnya yang keras, ada kelembutan daging dengan aroma yang nikmat banget. Selamat makan! Lihat nih, fams, ayam dikasih bumbu kecap aja kelihatannya udah istimewa banget. Ya iyalah, penyedap rasa yang punya cita rasa manis ini udah jadi bagian yang gak bisa terpisahkan dari beberapa komponen masakan Nusantara. Rasanya yang khas bisa menambah kelezatan masakan. Oh iya, salah satu penghasil kecap terbesar dan tertua di Indonesia ada di Majalengka loh, fams. Pembuatnya sengaja menerapkan proses membuat kecap secara tradisional dan turun-temurun demi menjaga cita rasa serta kualitasnya. Pantes kalau rasanya nggak berubah sedikit pun, fams. Layak banget jadi kecap legendaris pokoknya. Cuma kedelai dengan kualitas terbaik saja yang digunakan untuk pembuatan kecap. Kedelai hitam yang bagus didatangkan langsung dari Brebes, fams. Perebusan kedelai dilakukan saat malam hari supaya bisa diolah pada esok pagi, fams. Kalau sudah dijemur, kedelai disimpan dalam ruangan khusus yang punya kelembaban tinggi. Proses fermentasi ini, fams, dilakukan tanpa penambahan ragi sama sekali. Jadi cuma didiamkan pada ruangan dengan suhu tertentu saja. Katanya sih, ruangan ini udah dipenuhi oleh ragi selama puluhan tahun. Jadi proses fermentasi nggak butuh tambahan jamur atau ragi. Setelah 2-3 minggu, fermentasi kacang kedelai hitam dimasak bersama larutan air garam. Larutan inilah yang jadi bahan baku utama kecap, fams. Larutan ini disebut wedang. Nantinya disaring dan dipisahkan dari kedelainya. Fams, kecap berwarna hitam karena menggunakan bahan baku yang berwarna gelap. Mulai dari saripati kedelai hitam sampai gula aren. Makanya kecap jadi berwarna hitam, manis dan kental gitu, fams. Tempat ini, fams, disebut industri kecap karena dulunya banyak pabrik pembuat kecap di Majalengka. Kalau sekarang sih udah langka, fams. Banyak pengusaha kecap tradisional yang gulung tikar karena pengeluaran untuk bahan baku dan biaya operasionalnya lebih besar dibanding nilai jualnya. Untungnya sih masih ada pabrik kecap tradisional yang masih berdiri tegak sampai sekarang. Fams, sebenarnya kecap Majalengka punya 3 rasa, yaitu asin, manis sedang, dan manis banget. Karena prosesnya yang cukup panjang, daya tahan kecapnya bisa sampai 2 tahun, meskipun tanpa pengawet kimia. Oh iya, fams, kalau mau beli kecap, jangan lupa beli ampas kecapnya juga ya. Meskipun cuma ampas, rasanya enak banget loh kalau dikonsumsi.
Ampas kecap cuma perlu ditumis dengan sedikit bumbu dapur sederhana untuk penambah rasa. Nggak cuma ampasnya aja yang enak, kecap yang bercampur ayam udah sedap banget tuh. Untuk membuat ayam kecap, paling enak pakai kecap dengan tingkat kemanisan yang sedang, fams. Cocok tuh buat orang Jawa Barat dan Jawa Timur yang nggak terlalu suka dengan menu yang manis-manis. Kecapnya udah, jangan lupa ayam dikasih perasan jeruk nipis dan garam, biar nggak bau amis. Biar aromanya makin menggoda, masak pakai margarin, fams. Margarin lebih sering digunakan sebagai tambahan untuk masakan karena dibuat dari campuran lemak nabati dengan bahan-bahan lainnya. Jadi udah cukup bikin ayam kecap lebih gurih ya. Wah, 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 harumnya sungguh menggoda, fams. Lumayan nih buat makan siang hari ini. Nyam, nyam, nyam. Buat kaum hawa nih, sepatu pasti jadi barang yang penting banget. Apalagi zaman sekarang, juga banyak banget sepatu dengan merek terkenal yang paling laku. Mereka nggak tahu aja, di Bandung, Jawa Barat ada sepatu unik yang terbuat dari kulit ceker ayam yang nggak biasa dibuat oleh merek-merek terkenal itu tuh. Hahaha. Tuh kan, kalian juga baru tahu ya. Sebenarnya semua jenis kulit bisa dijadikan sepatu dan kebutuhan sandang lainnya. Tinggal prosesnya aja nih yang berbeda. Ceker ayam harus dikuliti dulu ya. Berbeda dengan bagian dada yang terdiri dari lemak dan otot yang lebih banyak. Jarak kulit kaki ayam dengan tulang yang cukup dekat jadi salah satu proses paling susah, fams. Sama seperti kulit hewan lainnya, kulit ceker ayam juga butuh warna biar lebih menarik, fams. Oh iya, fams, ketebalan kulit ceker ayam juga diperhatikan loh. Untuk memproduksi sepatu dengan kualitas yang bagus, ketebalan kulit setidaknya harus 1-2 mm. Fams, pembuatan kulit ceker ayam jadi tekstil butuh waktu yang nggak sedikit. Kalau matahari lagi terang-terangnya, butuh 3 hari supaya bisa diolah ke proses berikutnya. Selanjutnya, kulit-kulit ceker ini disatukan sesuai pola yang sudah dibuat. Kalau ceker ayam besar-besar, biasanya butuh lebih dari 20 kulit ceker untuk bikin satu sepatu. Kalau sepasang, ya kira-kira lebih dari 40 kulit ceker ayam deh, fams. Jangan salah, meskipun terkesan tipis dan mudah sobek, si perajin punya trik khusus biar sepatunya awet dan tahan lama, fams. Salah satu keunikan sepatu ini adalah kontur kulit cekernya yang berbeda-beda. Jadi nggak bakalan ada tuh motif kulit ceker yang sama persis dan ditemukan di sepatu ceker lainnya. Sekilas, fams, ceker punya motif yang mirip sama dengan ular dan buaya. Kalau kedua hewan tadi dieksploitasi terus-menerus, bakal habis juga ya. Berbeda dengan kulit ayam, fams, hampir seluruh masyarakat Indonesia setiap hari mengkonsumsi daging unggas yang satu ini. Nah, ini nih yang kece, fams. Ada pepatah yang bilang, semakin tinggi heelsnya, semakin cantik pula si pemakainya. Tapi buat kalian nggak perlu tinggi-tinggi ya, fams. Yang penting sih sepatu bisa bikin kamu nyaman, dipakai sepanjang hari. Hehehe. Fams, untuk sepasang sepatu wanita dibanderol dengan harga 500 hingga 1 juta rupiah. Cukup mahal sih, tapi sebanding lah sama proses pembuatannya nggak sebentar. Oh iya, dari kulit ayam begini omsetnya bisa mencapai 60 juta per bulannya loh, fams. Keren ya. Fams, udah pengen liburan banget ya? Udah pengen berinteraksi dengan makhluk hidup lain? Buat ngobatin rasa kangen akibat peraturan stay at home, kita ajak kalian ke salah satu wisata Taman Burung yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat. Nggak cuma ngelihat burung di dalam sangkar aja, fams. Kita juga bisa masuk ke dalam sangkarnya dan berinteraksi langsung dengan mereka. Meskipun siang hari, ada burung hantu yang siap menyambut kalian loh. Kalian juga bisa menggendongnya kok. Tenang aja, fams, burung hantunya udah jinak kok. Ada juga petugas yang siaga untuk membantu pengunjung yang ingin berinteraksi dengan burung atau cuma sekedar berfoto-foto. Fams, dengan konsep edukasi dan interaksi, ada puluhan jenis burung dengan jumlah total sekitar 600 ekor. Wah, banyak banget. Ada 5 macam zona yang bisa kalian samperin nih. Mulai dari zona burung parkit, zona burung nuri, burung darat, unggas air, sampai zona burung kicau. Tinggal pilih deh mana yang menarik hati kalian. Hehehe. Seru banget, Fams. Buat anak-anak sih bisa berinteraksi secara langsung dengan hewan.
Kalau buat kaula muda, interaksi seperti ini justru menarik banget untuk difoto dan diupload di media sosial. Hehehe. Gimana fams? Keren-keren banget ya informasi hari ini. Unik-unik pula. Semoga kalian bisa terinspirasi ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Dadah!